Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Bapak Haji Ruli, siap untuk belajar daring kembali. Nah, untuk memulai sebelumnya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Pembahasan kita hari ini kita akan coba membahas masalah soal. Kita coba membahas masalah soal ini. Di sini Pak Haji membuka usaha bengkel dengan nama Bengkel Mustika. Menyetor modal awal dengan uang tunai sebesar 20 juta. Nah, kita akan bahas lebih awal tentang jurnal umumnya. Nah, kita lihat satu persatu, dilihat dari soalnya. Setelah kemarin kita bahas teori, maka kita akan coba soal-soal praktek, soal-soal akuntansi pada hari ini. Perhatikan secara seksama, secara benar, secara teliti, secara mendalam, akan lebih paham mengenai ilmu akuntansi di sini. Pak Haji membuka usaha bengkel dengan nama Bengkel Mustika dan menyetor modal awal dengan uang tunai sebesar 20 juta. Nah, terus bagaimana membuat jurnalnya? Kita lihat. Karena adanya penyetoran modal, maka otomatis akan bertambah modal 20 juta dan akan menambahkan kas 20 juta. Nah, perhatikan lagi soal tadi. Membuka usaha bengkel dengan setoran 20, berarti modal pemilik, ya. Modal pemilik masuk, modalnya bertambah, kasnya bertambah. Itu satu soal sudah diselesaikan. Nah, berikutnya soal yang dengan cepat, coba Bapak selesaikan dengan cepat, tapi dengan santai aja ya. Nah, Pak Haji membeli peralatan sebesar 3 juta dan perlengkapan sebesar 500.000 secara tunai. Nah, berarti apa? Di sini akan ada penambahan peralatan sebesar 33 juta dan perlengkapan sebesar 500.000. Karena secara tunai, berarti ada uang kas yang dikeluarkan. Nah, otomatis ada penambahan di peralatan dan perlengkapan, diantaranya peralatan 3 juta dan perlengkapan sebesar 500.000. Nah, berarti berapa pengeluaran yang dikeluarkan secara tunainya? Kita jumlahkan di sini 3 juta ditambahkan 500.000. Berarti ada pengurangan dari kas, karena kas berkurang ada di kredit sebesar 3.500.000. Nah, seperti inilah contohnya. Ya, peralatan 3 juta, perlengkapan 500.000. Kasnya berarti bertambah 3.500.000. Nah, kita lihat lagi soalnya berikutnya. Pak Haji membayar uang sewa full untuk bengkel sebesar 3 juta rupiah selama 1 tahun, ya, membayar uang sewa. Nah, perhatikan di sini jurnal. Karena adanya pembayaran sewa, otomatis ada pengeluaran kas karena dia sekitar 3 juta ya. Lihat soalnya, perhatikan soalnya. Ini 3 juta. Nah, ini cara menjurnalnya seperti itu ya, perhatikan ya. Nah, berarti yang bertambah karena uang sewanya dibayar, berarti uang sewanya di debit ya. Sewa dibayar mukanya debit 3 juta. Kasnya karena berkurang tadi 3 juta. Nah, kita lihat lagi soalnya ya. Menerima order job sebesar 5 juta. Nah, untuk cat mobil Pak Heru misalnya. Nah, sudah dikerjakan namun belum dibayar. Karena belum dibayar, berarti ada piutang ya. Ada piutang sebesar 5 juta. Perhatikan soalnya. Perhatikan. Akuntansi, perhatikan soal dari awal sampai akhir. Baca soalnya. Ya, kita simpulkan ataupun kita bayangkan seolah-olah kita melakukan seperti transaksi tersebut. Supaya kita lebih paham tentang akuntansi ya. Nah, perhatikan
menerima orderan jak sebesar 5 juta untuk catnya mobil Pak Heru. Dan sudah dikerjakan, sudah selesai, namun belum dibayar. Nah, baru kata-kata belum dibayar, kita belum menerima uang kas, tapi bentuknya piutang. Nah, di sini ada keterangan lagi akan dibayar pada akhir bulan. Pada akhir bulan. Nah, itu piutangnya mungkin akan dibayar nanti setelah akhir bulan. Kita nanti ada jurnal tambahan di bawahnya, pasti akan ada jurnal tentang pembayaran, berarti ada kas masuk. Tapi nanti karena di sini ada tertulis akan dibayar akhir bulan. Nah, perhatikan ya. Nah, lihatlah jurnalnya seperti ini. Nah, perhatikan jurnalnya. Tadi kan sudah dibahas bahwa kalau kita belum menerima kas, uang kita ada di 2 orang, berarti sama aja piutang. Nah, otomatis piutang usahanya bertambah di debit. Ya, ingat di debit karena itu masuknya pipa ya. Nah, otomatis gitu. Nah, pendapatan usaha bertambah. Tetap kita catat sebagai pendapatan usaha 5 juta. Tapi di dalam debitnya namanya piutang karena bukan kas, karena tidak kontan dia. Nah di sini pendapatan usahanya ya yang bertambah ya, otomatis bertambah. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya. Menerima orderan jak sebesar 3 juta dari Pak Hasan. Nah, dan akan dibayar bulan depan. Nah, ini sama juga nih. Dapat order sebesar 3 juta, tapi dia belum dibayar dan akan dibayarnya bulan depan. Seperti yang tadi soal di atas, akan dibayar akhir bulan. Nah, ini mah bulan depan. Nah, perhatikan soal itu. Kita lihat jurnalnya. 3 juta ya tadi. Nah, berarti posisinya sama seperti tadi ya. Sama, karena apa? Pendapatan usahanya tetap udah masuk 3 juta, tapi dalam bentuk piutang. Nah, belum kas. Jadi kita harus bedakan di situ. Karena belum kas, kita masukkannya piutang tertulisnya. Nah, perhatikan itu soalnya hampir sama ya. Seperti yang tadi tanggal 3 Januari dan tanggal 6 Januari. Nah, soal berikutnya pada tanggal 7 Januari Pak Haji membeli perlengkapan bengkel dari toko agung sebesar 1 juta perlengkapannya. Namun akan dibayar akhir bulan. Nah, ini kita beli alat-alat sebesar 1 juta tapi belum dibayar. Nah, posisinya berarti bukan piutang karena kita mengutang ya, punya hutang di luar, berarti hutang tercatatnya. Nah, perhatikan jurnalnya di sini. Tadi sudah dijawab bahwa dibahas bahwa itu adalah hutang. Nah, posisinya bagaimana? Karena kita sudah mendapatkan perlengkapannya sebesar 1 juta. Otomatis akan menambah perlengkapannya sebesar 1 juta. Nah, posisi perlengkapan bertambah, itu posisi di aset, di harta ya. Berarti di debit ya. Nah, di debitnya 1 juta. Nah, di sini kita lihat lagi hutang. Hutang kita bertambah berarti sebesar 1 juta. Karena posisi ingat, hutang bertambah di kredit. Nah, itu ingat. Ya, karena kita menambah hutang, otomatis ada di kreditnya. Kolom kreditnya kita harus tahu pos-posnya, pos perlengkapan, akun hutangnya, itu demikian ya. Nah, berikutnya Pak Haji yang ini mah udah ya, tadi 1 juta punya hutang kita ya. Nah, menerima orderan jak sebesar 9 juta ya. Sudah dikerjakan namun masih dibayar 3 juta. Dan sisanya akan dilunasi pada akhir bulan. Sisanya akan dilunasi pada akhir bulan. Nah, berarti utangnya ini nanti selisihnya mungkin ya, selisihnya ini akan dibayar akhir bulan. Ya, pasti akan ada selisih. Karena di sini ada yang dibayar 3 juta, itu selisihnya berapa tuh? Antara 9 juta dan 3 juta berarti ada selisih 6 juta. Itu pembayarannya akan ditulisnya dilunasi akhir bulan. Nah, tapi kan lagi lihat jurnalnya ya. Nah, di sini tetap piutang usaha kita tulis 9 juta karena setiap ada transaksi itu harus dicatat selalu pendapatan usaha biar belum di ini tetap di jumlahnya sama ya. Lihat perhatikan lagi piutang usahanya, total piutang usahanya 9 juta. Pendapatan usaha untuk membalanskan pendapatan usaha. Nah, nanti akan dibalanskannya lagi di bawah kasnya yang dulu ya, harus pasti karena perhitungannya ada transaksi 9 juta dibayar 3 juta. Nah, tetap kita tulis 9 juta di piutang usaha ya. Tetap kita kumulatif biarpun dia bayar sudah 3 juta, tidak langsung dikurangkan karena apa? Kita lihat
untuk menyeimbangkannya, karena tercatatnya dapat pendapatan 9 juta. Ini harus catat dulu. Jumlah pertama kita catat dulu. Piutang usaha tetap kita seolah-olah belum dibayar 3 jutanya. Tetap piutang usahanya kita jumlahkan dulu. Nanti membalanskannya di bawah karena harus imbang kan. Ya berarti piutang usaha 9 juta, pendapatan usaha 9 juta. Nah, tadi yang dibayar 3 jutanya di bawahnya kita tulis lagi karena dapat uang kas masuk ke debitnya 3 juta. Nah, ini mengurangi piutang tadi yang di atas. Berarti piutang usahanya dibalanskan 3 juta. Nah, ini kan udah mulai selisih tadi kurang berapa? Kurang 6 jutanya ya. Nanti itu setelah pembayaran akan tulis di bawah. Nanti ada pasti di bawah. Nah, kita lihat karena tanggal kita sesuaikan tanggal. Jadi nggak boleh kita beda tanggal masukkan jurnal. Karena di sini lihat posisi jurnal harus sesuai. Tanggalnya dituliskan sama. Nama akunnya disesuaikan. Dan pos-pos debit kreditnya disesuaikan. Nah, demikian. Kita lihat soal berikutnya ya. Nah, Pak Haji menerima pendapatan bengkel 4 juta secara tunai. Nah, karena secara tunai otomatis kita mendapatkan uang kas ya. Uang kasnya sebesar 4 juta ya. Coba perhatikan lagi jurnalnya. Kita perhatikan tanggal 21 ya. Tanggal 21. Nah, demikian ya. Tanggal 21. Mungkin ada yang belum paham, kita ulang lagi yang mungkin yang dari awal tadi tanggal 9 yang masih bingung ya. Kita ulang lagi nomor 9 nih. Ini memang rada bingung ya, karena di sini ada 2 jurnal yang akan disatukan karena menyeimbangkan. Tapi kalau kita perhatikan antara soal dan jawaban ini, maka akan paham. Kenapa? Kita ulang lagi tanggal 9 nih. Mungkin di sini masih bingung, kok 9 ada banyak, sedangkan ada 3 juta pembayaran. Paling tetap ada 2 transaksi. Kenapa? Karena di sini awalnya jaknya 9 juta, berarti ada pendapatan usaha 9 juta yang akan dituliskan, dan menyeimbangkannya 3 jutanya juga harus dituliskan. Makanya ada 2 jurnal dalam satu tanggal 9. Ini dibuatnya 2 jurnal gitu ya. Perhatikan di sini. Di sini ada tanggal 9 ya kan? Makanya dibuat 2 jurnal ya. Antara piutang usaha, pendapatan usaha dibalanskan 99. Nah, kas 3 piutang usaha. Nah, ini harus dibalans dalam satu tanggal 9. Nah, mudah-mudahan paham ya. Nah, tadi kan udah dibahas lagi. Kita kembali ke soal yang tadi ya, soal yang lain ya, tanggal 21 tadi. Secara tunai 4 juta, otomatis kas bertambah di debit. Nah, pendapatan usaha bertambah di kredit. Nah, perhatikan di sini. Tanggal 21 kas ya. Kas bertambah 4 juta ya kan? Pendapatan usaha 4 juta. Nah, demikian jurnal itu. Kita lihat soal berikutnya. Pak Haji menerima pembayaran sisa dari transaksi tanggal 3 Januari. Nah, menerima pembayaran sisa dari transaksi tanggal 3 Januari. Di situ kita lihat pembayaran sisa dari tanggal 3 Januari dari toko ini. Ya, ini mungkin ada salah soal dikit ya. Ini ada soal yang mana nih, Pak Joko ini kan tidak nyambung ya dengan tanggal. Kita perhatikan tanggal 3 Januari hanya kesalahan. Nah, di sini tertulis Pak Heru. Tapi ini apa nih? Apa beda soal? Kita perhatikan jurnalnya ya. Nah, perhatikan jurnalnya. Sisa berapa? 5 juta. Sebenarnya tidak pengaruh sih. Kita perhatikan soalnya. Menerima pembayaran sisa kontan cash 5 juta. Kita tulis saja 5 juta. Nah, 5 juta. Kas 5 juta. Piutang kalau sudah dibayar masukkan ke kredit. Karena dia sudah dibayar berarti piutangnya berkurang ya. Dan yang menambahnya kasnya karena dia udah uangnya masuk ke kita. Uangnya udah masuk ke kita, kasnya berarti di debit. Dan piutangnya otomatis ada di kredit. Nah, karena mengurangi. Nah, 5 juta. Nah, perhatikan kembali tanggal 23 Januari perlengkapan bengkel yang dibeli dari toko Agung pada tanggal 7 misalnya. Nah, ini ya, pada tanggal 7 1 juta secara tunai membayar perlengkapan bengkel yang dibeli. Nah, tanggal 7. Perhatikan soalnya. Pembayaran sisa mana tadi? Nah, ini ya. Tanggal 23
Nah, tanggal 23, lihat perhatikan 23. Nah, karena membayar berarti hutang kita berkurang. Karena hutang berkurang, posisinya di debit ya. Karena kalau hutang bertambah di kredit. Perhatikan di sini, hutang berkurang berarti di kredit di debit. Nah, kebalikannya, ingat persamaan akuntansi, persamaan dasar akuntansi, jangan lupa. Aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, hutang sebelah kan ada lajur kanan semana, aktiva pasiva, berarti pasiva di kanan, aktiva di kiri. Nah, yang namanya di kanan berarti di kredit ya, gitu ya. Jangan lupa perhatikan. Kita kembali soal tadi, mana kita soal yang tadi hutang dibayar ya. Nah, sisa ya, menerima pembayaran sisa dari transaksi secara tunai. Nah, tadi kan punya utang ya, utang tanggal berapa, perhatikan, harus lebih teliti. Di sini ada keterangannya tanggal 7. Lah, perhatikan di sini. Nah, kan pernah tadi di jurnal di atas kan kita tulisnya hutangnya di sebelah karena pertama kanan ya, dan dapat perlengkapan. Nah, sekarang dibalik lagi. Kita bayar, berarti kas kita akan ada dikurangkan. Nah, seperti tadi, ini ya, ini silakan perhatikan. Utangnya berkurang di debit sebesar 1 juta. Kasnya berkurang juga di kredit 1 juta. Nah, posisi ini perhatikan bolak-balik. Insya Allah kalau sering dipraktekkan, makanya mohon untuk banyak prakteknya, membuat jurnal, prakteknya ya, bukan teorinya aja yang dipahami. Yang paling penting, kalau teori mah 20% lah ya. Praktek 80% harusnya akuntansi, harus lebih paham, makanya banyak latihan ya. Nah, demikian soal berikutnya kita bahas lagi. Menerima pembayaran sisa. Nah, ini kalau kita menerima pembayaran sisa berarti ada orang yang bayar hutang ya, bayar hutang ke kita. Yang kita berarti piutang kita akan kurangi otomatis karena tadinya kan bertambah di debit. Nah, piutang berkurang ada di kredit. Di sini menerima pembayaran sisa dari transaksi tanggal 9. Nah, perhatikan tanggal 9. Nah, ini tanggal 9 kita punya sisa tadi selisih yang 9 dan 3. Tadi kan 6 juta. Nah, ini dibayar nih dari tanggal 24 setelah dibayar nih. Kita isi tuh, masukkan jurnalnya. Sebesar berapa? Selisih 9 dan 3 berarti 6. Nah, 6 juta otomatis kita buat jurnalnya bagaimana? Nah, berarti ada yang bayar hutang, otomatis piutangnya kita kurangi dan kita dapat uang kas, otomatis uang masuk karena ada yang bayar uang. Kasnya bertambah berarti kasnya bertambah 6 juta dan piutangnya berkurang 6 juta. Perhatikan soalnya pada tanggal 24, perhatikan 24. Nah, ini. Nah, benar kan? Kas ini bertambah karena kita ada yang bayar utang, otomatis uangnya dapat 6 juta. Nah, terus ada yang piutang kita ya otomatis berkurang, masa nagih terus karena udah ada yang bayar, otomatis piutang kita kurangi sebesar 6 juta. Nah, kita perhatikan lagi soal yang berikutnya, membayar biaya gaji sebesar 3 juta ya. Nah, perhatikan, bayar gaji sebesar 3 juta ya. Otomatis kita mengeluarkan uang ya. Berarti ada di kredit kasnya dan biaya gajinya karena kita ini tak bertambah di debit ya, biaya kalau bertambah di debit ya. Termasuk tadi ya. Nah, biaya gajinya 3 juta ya. Perhatikan kasnya otomatis berkurang di 3 juta ya. Nah, ingat biaya pendapatan itu laba rugi ya. Ingat posisinya pendapatan laba rugi ada di lihat persamaan dasar akuntansi. Itu kalau di neraca ya, posisinya berarti kan ada hutang dan modal sebelah pasiva ya. Otomatis berarti pendapatan seperti laba rugi itu pendapatannya ada di lajur kredit kalau bertambah ya. Nah, kebalikannya kalau biayanya masuk kemana? Buat imbanginya masuk ke lajur aktiva ya, lajur aktiva yang sebelah kirinya. Ingat itu, jangan kebalik ya. Pendapatan biaya, nah itu aja. Pendapatan itu kan
di bawahnya modal, bisa buat nambah pendapatan untuk menambah modal. Makanya ada pendapatan kita tujuannya pendapatan untuk menambah modal. Nah di situ. Kita lihat lagi soal berikutnya. Jadi pahami dulu nih masalah biaya gaji kemana, jangan masuk ke kredit ya. Berarti salah lagi ntar posisinya ya. Perhatikan, biaya bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit, itu ulang dan ulang terus ya. Nah perhatikan lagi soal berikutnya ya. Pak Haji mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Nah perhatikan di sini, mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Secara istilah akuntansi, pengambilan pribadi itu namanya private ya, private. Nah, private sebesar 1.500.000. Berarti mengurangi modal otomatis. Tadi posisi kalau menambah modal di mana? Ya kan, kredit. Berarti private-nya bisa kita tulis di sini di debit ya kan. Kebalikannya kayak modal gitu ya. PP-nya bertambah di debit dan otomatis uang kasnya ada berkurang karena diambil sama pemilik sebesar 1.500.000. Tak perhatikan soalnya kas, karena di situ pengambilan berarti ada pengurangan kasnya. Nah perhatikan lagi soal berikutnya. Pak Haji membayar uang listrik telepon sebesar 2.500.000. Uang listrik, bayar listrik lah ya. Nah secara akuntansinya sebut biaya utilities ya. Sebutnya biaya utilities. Ingat, biaya bertambah di mana lagi tadi kan? Kayak seperti biaya gaji di debit, biaya utilities juga sama. Ini soal ini hampir mirip nih, tanggal 25 sama tanggal 28 hampir mirip. Karena di situ ada berhubungan dengan biaya. Di sini mah biaya gaji, ini mah biaya utilities. Nah, itu tetap pengurangannya kas berkurang di kredit. Ingat, nah, ini sama. Yaitu ada beberapa contoh jurnal yang bisa diulang-ulang. Mungkin materi-materi ini sudah dikirimkan, kita praktekkan ya. Praktekkan, tadinya lebih enak interaktif. Mudah-mudahan sih ya kita bisa bertatap muka langsung ya, karena lebih enaknya kalau akuntansi banyakkan praktek. Ya mudah-mudahan kita sama-sama sabar menunggu situasi ini, sama-sama berdoa agar kita lebih dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, jauhkan dari malapetaka, bahaya ya. Ya, ini secara singkat mengenai jurnal, secara singkat ya. Nah, tadi ada secara singkat Bapak melihat memberikan contoh soal dan kita coba bersama menjawabnya secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya. Di sini coba ada lagi contoh soal yang sangat singkat, dan ini soal yang rada ya mungkin ada besar ya. Nah ini kita perhatikan soal 1. Ini rada mulai ini ya, mulai banyak. Nah, di sini ada jurnal penyesuaian, ada jurnal penyesuaiannya. Perhatikan soal 1. Ini secara singkat aja ya bahas. Seperti tadi soal yang di atas, waktu kita bahas tentang jurnal, banyak sering banget membuat jurnal ya. Pada tanggal 1 Januari 2017, Pak Haji memulai usaha salon mustika menaruh uang tunai perusahaan sebesar 10 juta. Perhatikan jurnalnya. Nah, di sini seperti tadi dibahas kan, kas menambah 10 juta, modal menambah 10 juta di kredit. Nah, itu secara singkat ya. Nah, terus kita lihat, perhatikan lagi, Januari tanggal 2 Pak Haji membeli peralatan salon dan perlengkapan salon. Nah, ya. Sebesar 1 juta harga. Nah, ini sekarang mah kita namanya salon bukan bengkel ya. Tadi perusahaan jasa juga bentuknya bengkel. Nah ini salon, sama aja jasa, jenis perusahaan jasa ya. Pagi tanggal 2, perhatikan. Tanggal 2, perlengkapan 250 seperti tadi. Peralatan 1 juta. Kita ulang lagi. Kas, otomatis dijumlahkan jumlahnya ya. 1.250.000. Nah, perhatikan lagi soalnya. Pada tanggal 3 bayar sewa tempat untuk salon 2 juta selama setahun secara tunai. Berarti ada pengeluaran 2 juta.
di kas, mengurangi di kredit ya, kas 2 juta. Berarti sewa dibayar di muka 2 juta ya, saya perhatikan. Nah, sewa dibayar di muka 2 juta ya, kas. Perhatikan lagi soalnya. Pada tanggal 5 pendapatan salon diterima sebesar 4 juta secara tunai. Nah, nambah kas ada tunainya. Berarti kita mendapatkan pendapatan salon. Lihatlah contoh soal jurnalnya. Nah, berarti kasnya menambah 400, pendapatannya di kredit 400 juga ya. Kita perhatikan lagi soal berikutnya setelah tanggal 3, tanggal 5. Pendapatan salon tanggal 6 Januari tanggal 6 mendapat proyek foto keluarga. Make up-nya, make up nih, upah salon Pak Haji sebesar 10 juta. Kita dapat proyek moto make upper lah, paling cantik ya, foto keluarga. Nah, sebesar 10 juta. Namun dibayar uang sebagian. Nah, berarti belum bayar tunai semuanya ya, baru dibayar sebagian sebesar 3 juta secara tunai. Nah, tunainya ber 3 juta, sisanya akan dilunasi setelah kerja selesai ya. Nah, kita dikasih DP ya. DP sebesar 3 juta. Gimana jurnalnya? Coba perhatikan di sini. Jurnalnya seperti yang pernah dibahas, pendapatan usaha kita kan sebesar total proyek tadi 10 juta ya. Tetap tulis piutang usaha karena kita mendapatannya belum semuanya tunai, kita tulisnya piutang usaha sekitar 10 juta. Terus pendapatan usaha sekitar 10 juta. Karena ada tunainya, cashnya kita imbangkan di sini, kasnya 3 juta, piutang usahanya 3 juta. Nah, seperti ya. Perhatikan kembali. Tanggal 9 adanya pengerjaan make up artis kepada Ibu Nong misalnya. Namun pembayarannya akan dilakukan di tanggal 29. Bayarnya akhir bulan ya, sebesar 1.200.000. Nah, berarti gimana jurnalnya? Berarti kita punya piutang ya, karena bayarnya akhir bulan. Nah, orang punya utang kita, berarti piutang usaha bertambah 1.200.000 ya. Pendapatan usaha 1.200.000. Nah, lihat lagi soalnya. Januari tanggal 16 Pak Haji, tanggal 16 Januari Pak Haji membeli perlengkapan salon kepada UDRU, namun UDRU memberikan waktu pembayaran hingga bulan depan sebesar. Nah, kita ngambil perlengkapan tapi bayaran ntar bulan depan, berarti kita punya hutang ke UDRU sebesar 1.500.000. akhir bulan terbayarnya. Gimana jurnalnya? Ingat kembali. Nah, ini punya hutang berarti ya. Utang apa namanya itu? Utang apa? Jenisnya kan karena kita perhatikan soalnya ada utang bank, utang usaha. Nah, jenis utang apa? Nah, sini perhatikan. Membayar untuk keperluan salon ya. Nah, kita kan usahanya salon ya. Karena usahanya salon berarti utang usaha ya. Nah, di sini kan ngambil perlengkapan salon berarti untuk usaha. Nah, kita masuknya utang usaha. Nah, di situ jadi utang harus jelas utang apa. Nah, utang usaha kan ditulisnya di kredit. Ya, ingat kalau bertambah di kredit utang kita 1.500.000 ya. Karena kita sudah mendapatkan perlengkapannya berarti bertambah 1.500.000 ya. Nah, kemudian kita kembali ke soal tanggal 20 membayar biaya telepon dan listrik sebesar 900.000 secara tunai. Ya, ada biaya utilitas nih, coba perhatikan. Nah, karena biaya utilitasnya sudah dibayarkan sebesar 900.000, berarti kita tambahkan di debitnya biaya bertambah 900.000 dan mengurangi kasnya karena kita bayar mengeluarkan kas 900.000. Nah, kita perhatikan lagi, tanggal 22 membeli perlengkapan kantor seharga 150.000.
Dan peralatan kantor seharga Rp 2 juta ya. Nah, secara tunai. Nah, perhatikan soalnya. Januari tanggal 22 Januari membeli perlengkapan seharga 150 dan peralatan. Nah, berarti kita punya penambahan perlengkapan sebesar perlengkapan kantornya 150, peralatan kantornya 2 juta secara tunai. Kita kurang uangnya, mengurangi kasnya secara tunai. Nah, kita jumlah berapa kas yang dikeluarkan, berarti 2 juta ditambah 150. Berarti 2 juta 150 ya. Nah, yang bertambah perlengkapan 150, peralatan 2 juta. Nah, perhatikan ke jurnalnya. Nah, ya kan? Perlengkapan 150, peralatan 2 juta, kas 2 juta 150. Nah, terus kita lihat lagi soalnya. Pak Haji mengambil uang kepentingan pribadi sebesar 150.000. Nah, kan kemarin tadi udah dibahas. Berarti ada kepentingan pribadi pemilik, kita berarti ada private ya sebesar 150 ya. Private-nya berarti kita ada kurang kas. Private bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Perhatikan, lihat jawabannya. Private bertambah di debit ya. Kas. Nah, demikian ya. Nah, Pak Haji mendapatkan jasa salon 800.000 secara tunai. Nah, otomatis kalau kita mendapatkan secara tunai menambah kas ya. Dan pendapatannya bertambah juga di kredit ya. Jangan lupa. Nah, kas pendapatan. Nah, ini ya. Kita lihat soal berikutnya. Tanggal 28 Januari Pak Haji membayar utangnya yang terjadi pada tanggal 16. Perhatikan 16. Nah, ini kan kita punya utang tadi ya. Membeli perlengkapan salon 1,5 juta ya. Ini punya utang segini nih total tadi tanggal 16. Tapi di sini membayar utangnya sebesar 1,5 juta. Berarti utangnya berkurang ya. Kasnya kita juga berkurang. Nah, kalau utang berkurang di debit ya. Kas berkurang di kredit. Nah, berarti posisinya apa? Ini utang usaha di debit. Nah, utang usaha debit 1,5 juta. Kasnya di kredit 1,5 juta karena kurang ya. Nah, berikutnya tanggal 29 dibayarkan gaji pegawai sebesar 300.000 secara tunai ya. Uang kas kita berkurang berarti sekitar 300.000 ya. Nah, biaya gaji di debit ya. Ingat, biaya bertambah di debit ya. Perhatikan. Nah, biaya gaji 300.000 ya, kas 300.000. Nah, perhatikan kembali soal pada tanggal 30 ya. Nah, ini Pak Haji mendapat pembayaran proyek tanggal 6 Januari sebesar 7 juta secara tunai. Tanggal 6, perhatikan tanggal 6. Nah, tanggal 6 nih ya. Jadi make over tadi kan kita bayar proyek proyek foto itu sekitar 10 juta ya proyeknya itu. Nah, baru dibayar kemarin kan 3 juta udah dibalansin kan. Nah, ini kan selisihnya masih kurangnya berapa gitu kan. Kalau dilihat kurangnya 7 juta ya. Antara 10 dan 3 kita ini berarti punya piutang luar ada 7 juta ya. Karena sudah saya dibayarkan. Nah, 7 juta secara tunai. Berarti kontannya ada kas. Nah, 7 juta secara tunai. Berarti kasnya bertambah 7 juta ya. Berarti piutangnya berkurang 7 juta ya. Karena udah dibayar, bayar utang. Tuh ya, utang usaha 7 juta. Nah, itu baru sampai mana itu? Baru sampai tentang jurnal secara umumnya. Ini ada soal tambahan nih. Perhatikan soalnya, baca baik-baik. Kita mulai masuk ke jurnal penyesuaian. Pada saat jurnal yang tadi dibuat untuk transaksi itu, pada saat transaksi tersebut ternyata ada tambahan jurnal penyesuaian, ada transaksi yang di luar jurnal yang lama tadi. Di sini ada tanggal 1 Maret dibayar asuransi
Nah, lihat soal yang pertama juga. Sini kan tanggalnya Januari ya. Januari tinggal 30. Kalau di sini ada transaksi tanggal 1 Maret. Dibayar asuransi selama 1 tahun. Nah, pada bulan Maretnya itu dibayar asuransi sebesar 12 juta. Terus ada lagi 1 Juninya pembayaran atas proyek make up artis untuk 1 tahun ke depan sebesar. Nah, ini dibayar di depan. Ada orang ngebayar ya. Kita pertama ada biaya buat bayar dibayar asuransi sebesar sekian ya. Nah, ini kita biaya mengeluarkan sekian. Nah, terus pada tanggal 1 Juninya kita malah mendapatkan pendapatan untuk tapi belum dikerjakan untuk tahun depan ya. Itu udah dibayarkan 24 juta. Gimana jurnalnya ya kan gitu. Nah, jurnalnya gini. Nah, ini ya. Asuransi dibayar di muka. Nah, kas kan kita udah mengeluarkan duit 12 juta ya karena kita bayar asuransi 12 juta. Nah, asuransinya bertambah di 12 juta. Yang udah dibayarkan ya, untuk menambah. Nah, demikian juga dengan tadi apa namanya? Kas. Nah, kas juga di sini 24 juta itu masuknya ke debat ya. Pendapatan terima di mukanya otomatis karena sudah diterima kan berarti menambah pendapatan posisinya di kredit 24 juta. Nah, uang kas setiap pendapatan yang secara tunai masuk ke debat 24 juta. Nah, itu secara gambaran. Secara langsung masih banyak yang perlu dibahas sebenarnya. Ini baru kita tentang jurnal. Belum kita buat ayat jurnal penyesuaiannya, belum membuat jurnal umum, worksheet, AJP, saldo akhir, penyesuaian, sampai laba rugi, sampai buat neraca akhir. Nah, itu masih banyak ya. Itu secara gambaran, secara langsung. Mudah-mudahan banyakkan praktek ya. Banyakin praktek di rumah, latihan di rumah, jangan banyak main ya. Demikian mungkin cukup di sini. Sekali lagi Bapak minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan gitu. Dan kita sama muslim untuk saling memaafkan. Dengan menutup acara dari ini kita baca karena alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Kita kemarin belum main. Aku misalkan kecil. Bagi kayak gitu,